tentang hal bagaimana Yesus kan ada bilang, ranting yang berbuah akan dibersihkannya. Ranting yang berbuah yang akan dibersihkannya. Bukankah yang harusnya dibersihkan itu ya ranting yang tidak berbuah dong biasanya? Kok yang berbuah dibersihkan? Ini bagaimana Romo? Minta penjelasan Romo. Baik, saya pernah mengungkapkan ini, menyampaikan ini di YouTube, di kata penutup dari salah satu tayangan saya, dan ada komentator yang mengatakan, Romo itu salah Romo mungkin salah baca Alkitab. Dia mengatakan ranting yang tidak berbuah yang dibersihkan, bukan ranting yang berbuah. No, bukan. Yang dibersihkan itu ranting yang berbuah. Nah, ini menarik sebenarnya. Yesus berkata ranting yang berbuah akan dibersihkan dan yang tidak berbuah akan dipotong. Nah, saudara-saudari, pertama-tama ini patut kita catat sungguh-sungguh sesuai dengan tema kita malam ini. Kita diminta berbuah. Kita diminta berbuah. Orang yang tahu banyak itu akan dituntut juga lebih banyak. Kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus, kita mengimani Yesus, itu artinya kita dipercaya oleh Allah. Ini ingat, kalau kita sekarang menjadi orang Kristen, kita dipanggil menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Ya, kita dalam iman gereja mengatakan bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itu artinya panggilan menjadi bagian dari hidup Yesus adalah sebuah kepercayaan, sebuah keistimewaan di mata Allah. Allah mempercayakan misteri dirinya terhadap kita manusia. Betapa spesialnya menjadi orang Kristen itu. Ya. Saudara-saudari, hanya di dalam iman kita inilah kita menyapa Allah dengan sapaan yang begitu mesra, Bapa. Ya. Ini luar biasa. Kita dipercaya oleh Allah dengan menjadi pengikut Yesus, dengan mengimani Yesus, kita dipercaya oleh Allah untuk mengenal misteri dirinya. Nah, untuk kita yang sudah mengenal atau yang dipercaya untuk mengenal misteri Allah itu, tidak begitu saja kita harus menjadi aktif, atau orang yang mengerti banyak, tahu banyak, dituntut banyak. Kalau kita dipercayakan sesuatu, itu kita juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Inilah tuntutan untuk berbuah itu. Kita harus berbuah, karena apa? Engkau sudah dipercayakan sesuatu. Baik, berbuah adalah pertanggungjawaban kita atas kepercayaan Allah itu. Nah ini. Tetapi kalau kita sebagai orang yang dipercaya oleh Allah, tidak memproduksi hal-hal yang semestinya, maka lebih baik dipangkas saja yang seperti itu. Nah ini. Apakah ini jahat? Ini bukan tentang jahat atau tidak jahat, tetapi ini menyangkut penegasan terhadap pertanggungjawaban kita atas kepercayaan. Iman akan Yesus adalah kunci untuk mewujudkan surga di atas bumi. Kalau dalam doa Bapa kami, kita selalu minta, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Iman akan Yesus itulah kunci untuk mewujudkan surga di atas bumi. Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Artinya, kunci untuk menghadirkan atau kunci untuk membuka budaya surga supaya hadir di dunia ini, itu hanya satu kemungkinannya, yaitu kita menjadi pengikut Kristus atau dengan mengimani Kristus. Orang yang hidupnya bertentangan dengan Kristus, dia akan kesulitan menghadirkan budaya surgawi di atas muka bumi. Nah, untuk apa diserahkan kunci kalau tidak mau dipakai untuk membuka pintu? Nah, ini pertanyaannya. Untuk apa dia nempel di sini kalau dia tidak mau menghasilkan sesuatu? Ya. Untuk apa dia nempel kalau hanya untuk sekedar menggemukkan diri, untuk sekedar membuat rindang tapi tidak menghasilkan apapun? Begitu. Itulah kenapa Yesus mengungkapkan ranting yang tidak berbuah akan dipangkas, sedangkan yang berbuah itu akan dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berbuah seberapapun itu. Ini. Allah tidak menuntut buahnya itu harus besar atau harus banyak. Yesus enggak nyebutkan itu. Allah menuntut kita memproduksi buah, memproduksi kebaikan, memproduksi kebenaran.
hubungan dengan Yesus atau iman akan Yesus adalah kunci untuk mewujudkan atau untuk bisa berbuah itu. Dan kita semua harus ambil bagian dalam tanggung jawab ini. Mengambil bagian untuk berbuah itu. Dia nggak nuntut ya berbuah banyak atau tidak. Berbuah dulu. Nah, itu nanti dia akan rawat begitu. Yang ketiga, untuk berbuah jangan menunggu subur dulu. Untuk berbuah jangan menunggu dan untuk kita konteks manusia, untuk menjadi baik jangan jangan harus nunggu kaya dulu baru berbuat baik, ya. Jangan tunggu kudus dulu baru mau berbagi. Jangan menunggu menjadi orang saleh dahulu baru kemudian mau mendoakan orang. Jangan tunggu kita kaya raya dulu baru kita berderma. Tidak. Ada banyak dari kita yang menunggu jadi kaya dulu baru akan berbagi, ya. Ada banyak juga dari kita yang menunggu persoalan beres dulu, baru mau peduli. Kita sering bilang, saya saja masih begini kok mau peduli dengan itu. Begitu. Ada yang sering kali mengucapkan begitu. No, Yesus bilang berbuah. Seberapapun itu. Dia nggak perhitungkan. Yang penting berjuanganlah untuk berbuah. Ada banyak dari kita yang menunggu masalah hilang dulu baru mau hadir dalam persekutuan. Saya malaslah hadir di persekutuan itu, di komunitas, di lingkungan, di ini. Orangnya penuh dengan tukang nyinyir, tukang gosip, begini lebih baik saya nggak ada di situ. Kalau kita menunggu sempurna sebuah komunitas baru kita hadir di situ, kita tidak akan pernah dapat. Ya. Karena itu, saudara-saudari, panggilan untuk berbuah adalah sebuah keharusan atau tanggung jawab untuk kita yang sudah nempel atau mengenal Kristus. Kadang iman hanya dimengerti sebagai ini, penting ya. Kadang iman kita ini hanya kita mengerti sebagai kekuatan untuk mengubah-ubah keadaan. Kadang-kadang kita ekspektasi kita atau mimpi kita terhadap iman yaitu supaya kita bisa mengubah hidup kita. Ini keliru sebenarnya. Ya. Padahal beriman atau relasi dengan Yesus itu kekuatan untuk berbuah dalam setiap keadaan. Bukan tentang mimpi untuk mengubah. Untuk apa kita mengubah kalau kita tidak akan berbuah di situ? Ya. Kalau kita berbuah, kita bisa mengubah keadaan. Contoh ya, ada banyak orang yang meminta supaya jadi kaya dulu, punya motor, punya mobil. Ya. Sesudah dia dapat semua itu, apa yang dia lakukan? Dia menjadi lebih pasif. Ada yang seperti itu. Malah malas ke gereja, malah begini dan begitu. Ternyata berubahnya kondisi hidup tidak menjadi penentu orang itu bisa berbuah. Ini. Berubahnya kondisi hidup tidak menjadi penentu atau jaminan orang itu akan berbuah. Karena itu jangan tunggu kondisi hidup kita berubah dulu baru kita mau berbuah. Kita tidak akan. Ya. Berbuahlah dulu, maka kondisi hidupmu akan diubah. Yesus bilang, ranting yang berbuah akan dibersihkan. Itu. Jangan tunggu dibersihkan dulu baru mau berbuah. Tetap berbuah dulu, baru Tuhan akan bersihkan itu. Artinya, dia lihat, dia mempertanggungjawabkan nih kepercayaan yang aku berikan. Nah, untuk orang yang seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam bagi hidupnya. Tetapi orang yang menuntut kondisi hidupnya diubah dulu oleh Allah, baru dia mau berbuah, justru akan dipangkas mungkin model orang yang seperti itu. Artinya, jangan nunggu berubah dulu baru mau berbuah. Berbuahlah dulu, maka Tuhan akan mengubahmu. Berbuahlah dulu, maka Tuhan akan membersihkan ranting itu. Yang keempat, mari kita mulai untuk berbuah. Saya sangat percaya Tuhan itu memperhatikan setiap dari kita. Dia perhatikan. Jika kita menandakan atau menunjukkan usaha-usaha kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Dia berikan atau mempertanggungjawabkan kepercayaan karena kita sudah kenal misterinya, maka kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan menghasilkan sesuatu, maka Tuhan akan membuka bagi kita peluang-peluang yang lebih besar agar kita bisa berbuah lebih lebat. Ini ya. Lebih bermanfaat bagi sesama, bagi dunia, agar surga bisa hadir di dunia ini. Sekali lagi, jangan menuntut Tuhan untuk mengubah kondisi hidupmu dulu, baru engkau akan mau berbuah. Tetapi mintalah rahmat dari Tuhan supaya engkau bisa berbuah, supaya kemudian Tuhan akan mengubah hidupmu. Begitu Ibu.